Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Di video ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum Merdeka. Simak videonya sampai akhir ya. Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Hai generasi cerdas, kembali lagi di Literasi untuk Indonesia. Kalian baru saja mendengar puisi berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Lantas sebenarnya apa sih puisi itu? Mengapa penyair memilih puisi sebagai media untuk menyampaikan pesan atau merepresentasikan perasaan mereka? Hari ini kita akan belajar mengenai puisi, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum Merdeka. Puisi adalah karya sastra berupa hasil rekaman peristiwa, representasi perasaan pengarang, atau tulisan yang berisi pesan. Puisi terikat oleh rima, irama, larik, dan bait. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, sementara irama adalah variasi bunyi saat membaca puisi. Contoh puisi: doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya, karya Djoko Pinurbo. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Setelah mendengar puisi dari Djoko Pinurbo, penting bagi kalian untuk memahami istilah-istilah dalam puisi. Misal saja larik atau baris, bait atau kumpulan larik, rima, imaji, diksi atau pemilihan kata, dan majas atau gaya bahasa. Puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi diafan dan prismatis. Puisi diafan berarti jernih atau bening. Jadi puisi diafan berarti puisi yang isinya mudah dipahami. Puisi diafan sering disebut puisi polos. Puisi prismatis mempunyai makna cukup sulit dipahami, sehingga puisi prismatis biasanya membutuhkan tenaga lebih untuk memahami maksud penyair. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk memahami pesan dalam puisi. Pertama, memperhatikan judul. Kemudian, menandai kata-kata yang tidak dipahami, lalu mencari tahu artinya. Membayangkan kejadian yang disebut dalam puisi. Terakhir, menandai kata-kata yang sering diulang. Kamu bisa berlatih untuk memahami pesan dalam puisi melalui percakapan di Satu Desa karya Dezawawi Imron. Di dalam puisi ada majas atau gaya bahasa yang perlu kamu pahami, yaitu metafora, simile, dan repetisi. Metafora. Majas metafora menggunakan kata-kata bermakna kiasan untuk menunjukkan perbandingan antara benda atau orang dengan benda. Contoh, Rania yang jelita telah lama menjadi bunga desa. Simile adalah perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lainnya. Contoh, bibirnya seperti delima merekah. Repetisi
Repetisi adalah majas berupa pengulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting. Contoh, senja di tehku telah pudar, namun senja di tawamu kala duduk bersamaku masih bergema dengan merdu. Kata senja merupakan contoh majas repetisi. Menciptakan puisi. Dalam menciptakan puisi, kamu bisa melakukan beberapa langkah. Pertama, menentukan satu hal yang paling mengesankan. Kemudian, mengingat-ingat hal yang membuat terkesan. Ketiga, mengingat perasaan saat melihat sesuatu yang berkesan. Kemudian, menggunakan majas untuk mengungkapkan kesan. Menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera, misalnya penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa, supaya pembaca bisa ikut membayangkan peristiwa yang penulis alami. Pendeklamasian puisi. Sebelum kamu mencoba untuk mendeklamasikan puisi, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Pertama, membaca puisi secara berulang. Kedua, menandai kata-kata sulit dan ucapkanlah kata-kata tersebut berulang kali. Terakhir, menandai kalimat yang mengandung repetisi atau pengulangan. Contoh pendeklamasian puisi. Doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Karya Djoko Pinurbo. Tuhan, ponsel saya rusak dibanding gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Nah, itu tadi materi mengenai puisi. Terima kasih, semoga membantu. Generasi cerdas, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.